warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Zahratul Sita, absen 36. Perkenalkan, nama saya Tistia Khairun Nisa, absen 9. Perkenalkan, nama saya Riris Desinavita, absen 25. Perkenalkan, nama saya Muhafiz Hidayatullah, absen 19. Cihuy. Perkenalkan, nama saya Rizky Akan Saputra, absen 24. Perkenalkan, nama saya Rizky Sabian, absen 26. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini atas nama Bapak siapa ya? Ya, nama saya Lintang Lensono, bisa dipanggil Mas Lintang. Oke. Mas Lintang, apa sih itu kesenian dari seni calung? Musik calung ya. Ya. Musik calung itu adalah alat musik khas dari Banyumas ya. Banyumas Raya. Banyumas Raya atau Kabupaten Banyumas itu terdiri dari beberapa kabupaten. Ya, ada dari Purbalingga, terus Banyumas sendiri, terus ada dari Cilacap, Banjarnegara, dan sebagian dari Kabupaten Kebumen. Musik calung itu tersebar di daerah itu. Sampai sekarang masih dipopulerkan oleh masyarakatnya ya, seniman-senimannya. Musik calung ya. Calung ada yang bilang atau dari kata carang pringwulung ya, carang itu bambu yang dipotong-potong. Dipotong-potong biasanya bambu yang dari yang kecil sampai yang besar. Nah, kemudian ditarang di atas pawon, ada di bedangan lah kalau orang sini bilang. Yang buat masak-masak itu. Atas pawon itu ditarang. Nah, biasanya sampai berbulan-bulan atau bahkan tahunan ya, supaya kering. Nah, udah kering nanti dilaras ya, dikasih nada. Biasanya pakai pringwulung ya, biasanya karena suaranya lebih nyaring, lebih enak didengar, juga estetikanya lebih bagus dari pringwulung warnanya ya. Untuk jenis-jenis calung ada apa sih ya di sini, Pak? Instrumennya ya. Ya. Untuk instrumennya dari calung itu ada gambang, ada dendem, ada kenong, terus ada kendang, dan ada gong bumbung. Siapa yang biasa memainkan calung dalam pertunjukan tradisional? Siapa yang memainkan calung dalam pertunjukan? Nah, biasanya itu sama senimannya, itu tergantung ya, tergantung siapa yang pentas. Biasanya kan itu diawali dari latihan dulu ya, latihan calung. Nah, biasanya dari kategori anak-anak ada, terus usia remaja, dewasa, sampai orang tua ya. Sampai sekarang masih banyak orang yang suka ya terhadap calung, walaupun eksistensinya di Purbalingga sendiri jarang kayak gitu. Lalu siapa yang pertama kali mengenalkan alat musik calung? Siapa yang mengenalkan ya? Nah, calung sendiri itu sudah lama ya. Secara tertulisnya itu nggak ada siapa yang ibaratnya siapa yang memulai dulu, karena calung sendiri itu transformasi dari beberapa alat musik ya, dimana dulu Banyumas itu ada yang nama alat musik gondoliyo, krumpiung, terus ada cengklung dan sebagainya itu. Kemudian sampai sekarang ada calung ya. Calung itu biasanya digunakan dalam acara adat apa aja ya, Mas? Pertunjukan calung ya biasanya ditampilkan di acara-acara hajatan ya, ada pernikahan, terus sunatan, syukuran. Calung itu hajatan juga seperti tradisi suran ya, suran atau ruat desa juga ditampilkan biasanya. Selain juga itu ditampilkan juga di acara-acara memperingati hari-hari besar seperti Agustusan, Karnaval. terus di karnaval juga bisa,
terus di hari-hari jadi, ya hari jadi sekolah, hari jadi desa, hari jadi kabupaten, ya biasanya di Banyumas. Terus kapan calung mulai dikenal sebagai warisan budaya? Kapan dikenal? Ya, Ya, dikenalkan ya. secara resmi belum ya, belum ada info sudah terdaftar di UNESCO apa belum ya, sebagai warisan ya. Tapi untuk gamelan sendiri sudah ditetapkan sebagai warisan tak benda oleh UNESCO pada 15 Desember 2000, kalau nggak salah 2000 berapa nanti, 2023 kalau nggak salah, kalau nggak 2022 ya, nanti bisa dicari ya. Untuk gamelan sendiri itu 15 Desember. Di mana asal daerah alat musik calung? Asal musik daerah ya, alat musik daerah itu dari itu Banyumas Raya ya, tadi sudah disebutkan ada Purbalingga, Banyumas, Cilacap, Banjarnegara dan sebagian Kebumen sebelah barat. Di mana calung biasa dimainkan dalam kehidupan masyarakat? Biasanya kegiatan-kegiatan masyarakat ya di desa, baik syukuran, hajatan, itu sering dimainkan, baik buat kelenengan ya, untuk kumpul-kumpul, atau juga kadang-kadang disebut latihan rutin. Itu masih sering ya dilaksanakan. Mengapa calung dianggap sebagai bagian dari budaya Jawa? Mengapa calung dianggap sebagai Budaya Jawa. budaya Jawa? Ya, yang pertama menciri khaskan suatu daerah. Ya, calung itu calung karena di daerah Banyumas itu banyak pohon bambu ya. Jadi masyarakat di Banyumas kebanyakan membuat alat musik yang berbahan dasar bambu ya. Beda kalau di daerah Surakarta, Jogja, mereka keseniannya lebih ke gamelan karena di sana selain bahannya mungkin mencukupi, ada mudah didapatkan ya. Juga ciri khasnya dari daerah sana ya gamelan. Nah, sedangkan di Banyumas ciri khasnya yaitu calung karena dari bahannya mudah didapat. Kemudian menciri khaskan dari dialeknya ya, dialek dari gending-gending calung itu menggunakan dialek Banyumasan ya. Contohnya ada gending eling-eling, gericik-gericik, gending bendrong. Nah, itu banyak ya dialek ya. Mungkin itu yang menciri khaskan bahwa calung itu adalah budaya Jawa, khususnya Banyumasan. Mengapa suara calung terdengar unik dan khas? Mengapa suara calung terdengar unik khas? Ya, uniknya mungkin karena dari bambu ya. Kok bisa bambu dibikin nada ya? Nah, nadanya kan berlaraskan slendro maupun peluk ya. Itu ciri khasnya dari bambu. Bisa kok cemengklung suaranya. Biasanya itu unik ya, karena dari bahannya bambu, terus dengan masyarakatnya yang membuat itu kreatif ya, membuat musik bambu itu suaranya itu enak didengar. Nah, itu mengapa bisa dikatakan unik ya. Selain itu di daerah lain juga nggak ada ya, kalaupun ada pun pasti ada perbedaan. Nah, contohnya di Jawa Barat ada sama-sama dari bambu tapi namanya beda, ada yang namanya angklung ya, kalau di Banyumas calung itu. Bagaimana proses pembuatan alat musik calung? Nah, pembuatan alat musik calung itu bambu ya, kan masih panjang. Nah, dipotong-potong dulu sesuai ukuran ya. Ukuran biasanya ada ukurannya sendiri. Nah, setelah dipotong-potong kemudian ditarang, dikeringkan di atas pawon biasanya biar kayak bikin ikan asap
tahu ya, itu seperti itu. Jadi diasap-asapin di atas pawon sampai kering, benar-benar kering ya, biar nanti suaranya nyaring. Nah setelah itu baru dilaras, dikerik, diseseti, nah, sesuai nanti dicari nadanya. Nah setelah itu nanti baru dirangkai. Nah dirangkai dari yang suara yang besar sampai yang kecil. Nah setelah itu baru tinggal nanti finishing ya, nadanya dicek lagi, terus kesesuaian nadanya ya, sampai bisa ditabuh. Bagaimana cara memainkan alat musik calungnya, Mas? Ya, memainkan alat musik calung itu dipukul ya, menggunakan 2 tangan biasanya. Kan ada gambang, dendem, kenong itu pakai 2 tangan, dipukul. Terus sedangkan gong bumbung itu disebul atau ditiup. Nah, kemudian ada kendang itu ditapok seperti biasa. Oke, kita sudah sampai di sangkarnya dan beginilah suasana. Terima kasih Mas karena sudah berkenan untuk diwawancarai. Iya, sama-sama, semoga bermanfaat ya, bisa menambah pengetahuan ya, Oke, pengalaman. sekali lagi terima kasih Mas. Ya, sama-sama ya, nanti hati di jalan sampai dan selamat. Sekian video wawancara dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.